Dipartnerin sama Kubarsi, ini partnership yang sangat luar biasa. Dan lini tengah kabar baiknya beberapa pemain juga udah mulai balik lagi ya, kayak contoh Frenkie de Jong dan juga Gavi kemarin juga udah Gavi pulih juga mulai lagi. main, ya. Menurut gue pertandingan lawan Munchen nanti malam akan sangat menarik karena sangat saat ini Hansi Flick udah diberkahi sama beberapa pemain yang udah pulang lagi ke, semoga fitnya juga bakal cepet. Dan juga kalau untuk Rafinha sendiri, gue ngeliat dia mau dia main sebagai number 10 atau main sebagai sayap kiri sekalipun dia tetap subur gitu seperti Rafinha di musim ini. Jadi gue ngeliat banyak banget perbaikan yang udah dilakuin sama Hansi Flick, tapi apakah itu akan jangka panjang, menurut gue itu masih tanda tanya karena intensitasnya masih tinggi banget. Ini bukan akhir dari cederanya dari beberapa pemain gitu. Kedepannya gue rasa cedera bakal datang lagi, tapi tinggal gimana caranya Hansi Flick meramu lagi timnya seperti itu. Oke, Ya, Ferran juga bisa main juga di situ, masih ada Fermin Lopez, banyak sekali pilihan-pilihan yang ternyata bisa diramu oleh Hansi Flick dengan enak gitu kan. Nih pemain-pemain muda yang tadinya kita terdengarnya hanya mungkin fans La Liga doang yang biasa mendengar nama mereka, tapi sekarang menghuni line up semua dan bisa kontribut semua gitu ya. Jadi ya gue ngeliat ini tim yang seger banget untuk ditonton. Mungkin beda dengan gayanya Pep waktu itu yang dominate gitu, tapi ini tim yang sangat efektif, lebih direct, lebih menakutkan dalam sisi mencetak gol. dan clinical finishing semua ya. Sangat total 33 gol ya sudah dia cetak di La Liga musim ini. Barcelona emang sangat-sangat subur, dan juga sih poin penting bagi Hansi Flick di musim ini adalah dia gimana caranya bisa menghidupkan beberapa pemain yang musim lalu udah dikatakan ini kayaknya udah waktunya udah deket ya bagi mereka nih, kayak contoh Robert Lewandowski. Bahkan di musim lalu juga banyak fans Barcelona yang kecewa banget sama dia kan performanya begitu, tapi di musim ini ya total udah double digit gol udah dia cetakin, dan ini baru bulan Oktober. Jadi menurut gue ini pemain yang seperti terlahir kembali. Dan yang lainnya adalah Inigo Martinez sih salah satunya. Ini pemain yang musim lalu bisa dikatakan udah kayaknya nggak perlu diperhitungkan lagi lah, tapi ternyata musim ini bisa gue katakan salah satu back yang paling konsisten gitu untuk Barcelona, si Inigo Martinez ini. Dan untuk di Gantiin tengah, Araujo lah ya. iya, apalagi menghadapi kenyataan Araujo harus cedera dan belum balik-balik, tapi ternyata Inigo bisa step up dan perform kayak gitu, menurut gue luar biasa lah. Sangat total 33 gol ya sudah dia cetak di La Liga musim ini. Barcelona emang sangat-sangat subur, dan juga sih poin penting bagi Hansi Flick di musim ini adalah dia gimana caranya bisa menghidupkan beberapa pemain yang musim lalu udah dikatakan ini kayaknya udah waktunya udah deket ya bagi mereka nih, kayak contoh Robert Lewandowski. Bahkan di musim lalu juga banyak fans Barcelona yang kecewa banget sama dia kan performanya begitu, tapi di musim ini ya total udah double digit gol udah dia cetakin, dan ini baru bulan Oktober. Jadi menurut gue ini pemain yang seperti terlahir kembali. Dan yang lainnya adalah Inigo Martinez sih salah satunya. Ini pemain yang musim lalu bisa dikatakan udah kayaknya nggak perlu diperhitungkan lagi lah, tapi ternyata musim ini bisa gue katakan salah satu back yang paling konsisten gitu untuk Barcelona, si Inigo Martinez ini. Dan untuk di Gantiin tengah, Araujo lah ya. iya, apalagi menghadapi kenyataan Araujo harus cedera dan belum balik-balik, tapi ternyata Inigo bisa step up dan perform kayak gitu, menurut gue luar biasa lah. Adu cerdas pelatih muda potensial yaitu Vincent Kompany yang akan berjumpa dengan pelatih penuh pengalaman, orang di balik kebangkitan Barcelona di kala kondisi keuangannya tidak bagus. Nah, ini adalah Hansi Flick. Pertarungan yang tentunya ini paling ditunggu ya, dan juga tentunya akan menjadi pertandingan yang menonjol karena di lini depan kedua kesebelasan memiliki trio yang ya bisa dikatakan kelas dunia, luar biasa, produktif. Jadi menurut gue akan ada perubahan dari segi line up di lini tengah bagi Vincent Kompany, yang ya akan tampil tanpa pakam andalan lah di tengah. Biasanya Kimmich dan juga Pavlovic ini konsisten banget dua pemain ini, tapi mungkin untuk pertandingan nanti malam kita akan lihat momen bagi si Palhinha ya, karena musim ini juga main dia jumlahnya masih sedikit, bisa dikatakan sedikit. Dan menurut gue ini akan jadi big game banget bagi Palhinha, langsung diceburin ke pertandingan lawan Barcelona kayak begini, dan akan jadi ujian khusus sih karena di area dia bakal berhadapan langsung sama pemain-pemain Barcelona yang intensitasnya tinggi banget menurut gue. Ya kalau di Barcelona tuh gue ngeliatnya selain Gavi, Pedri, mungkin di lini tengah juga sebenarnya ada Pablo Torre. Kemarin juga di La Liga main ciptain 2 gol lawan Sevilla. Terus juga kalau di Munchen kan punya bisa jadi senjata rahasia nih, Goretzka juga masih ada di sini. Masih ada ternyata. Jadi memang menarik nih, kira-kira Barcelona sama Munchen akan seperti apa dah.